Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster catur asal China, Ding Liren, berhasil memastikan diri lolos ke babak semifinal turnamen Champions Chess Tour Charity Cup 2022 setelah menaklukkan perlawanan Grandmaster Jordan Van Foreest di babak perempat final. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas salah satu kemenangan yang menentukan Ding Liren lolos ke babak selanjutnya. Di sini, Grandmaster Ding Liren yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas Grandmaster Jordan Van Foreest dengan pion D5, pion C4 mengarah ke pembukaan gambit menteri, dan pion C6. Maka pembukaan berubah lagi menjadi masuk dalam pembukaan pertahanan Slav. Kuda F3 variasi modern di dalam pembukaan pertahanan Slav, dan kuda F6, kuda C3 dan pion E6. Maka barulah dimulai pertukaran buah pertama, pion pukul pion di petak D5, pion pukul pion di petak D5, dan gajah G5, gajah E7, dan menteri C2, pion G6, dan pion E3, gajah F5 ancam menteri, dan gajah menutup ancaman dari gajah hitam. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, dan kuda D7, lalu rokade pendek oleh putih, rokade pendek oleh hitam, dan benteng A ke B1. Kita lihat sampai 12 langkah ini tidak ada kedua pemain yang melakukan satupun langkah ketidaktepatan, kesalahan, ataupun blunder. Dan ini akan berlangsung sampai babak middle game hingga menuju end game. Sekira sampai 40 langkah ke depan, kedua pemain tidak ada yang melakukan sedikit pun kesalahan, sehingga permainan ini berlangsung sangat-sangat ketat. Pion A5, menteri C2, benteng E8, dan pion A3. Kuda H5 di sini membuka ya, agar ajak adu gajah putih dan gajah hitam. Maka di sini putih akan menerima gajah pukul gajah di petak E7, menteri pukul gajah di petak E7, dan kuda A4, kuda F6, dan pion B4 mengajak adu pion yang diterima oleh hitam. Pion pukul pion di petak B4, pion pukul pion di petak B4, dan kuda merangsek ke E4. Kuda C5 di sini ada mengancam pion hitam, dan kuda D6 bertujuan untuk melindungi pion hitam. Benteng A1 mengajak adu benteng, hitam belum bersedia menerima. Hitam memilih kuda B6, kuda D2, dan kuda C4 mengajak adu kuda oleh hitam. Bagaimana respon putih? Kuda pukul kuda di petak C4, kuda pukul kuda, dan menteri C3, kuda D6, dan pion H3, raja G7, dan benteng pukul benteng di petak A8. Akhirnya benteng pukul benteng dan benteng A1 mengajak adu benteng, menteri D8, dan di sini benteng ke petak A5. Ini hanyalah tempo dari Grandmaster Ding Liren. Grandmaster Ding Liren tidak melakukan kesalahan apapun, walaupun di sini akhirnya pion hitam ke petak B6 mengancam benteng dan kuda putih sekaligus. Tapi ini bukan masalah karena ada tempo benteng pukul benteng, ada juga tempo ancam menteri. Sehingga di sini paksaan ya, menteri pukul benteng dan akhirnya kuda D7. Justru dari langkah benteng ke petak ini tadi, benteng ke petak A5 tadi, ini membuat pertahanan dari hitam menjadi sedikit lebih lowong karena pada akhirnya di sini pion hitam menjadi tanpa perlindungan. Itulah maksud dari Ding Liren. Kuda ancam menteri dan menteri C2, menteri skak di A1, raja menghindar ke H2, menteri E1 mengancam pion 2 kali. Namun di sini Ding Liren tidak masalah.
Dingliren lebih memilih menteri pukul pion di C6. Menteri pukul pion di petak F2. Nah, karena di sini ada bahaya di petak diagonal H2 hingga B8, maka sudah kewajiban bagi putih untuk melangkahkan menteri ke petak C7 untuk menjaga petak diagonalnya. Menteri pukul pion di petak E3, menteri pukul pion di petak E3, dan menteri skak di petak E5. Raja pindah ke H6 dan kuda pukul pion di B6. Pion ancam menteri, dan di sini putih tidak memindahkan menterinya. Putih lebih memilih langkah kuda pukul pion, ada tempo ancam menteri sehingga pion pukul menteri dan kuda pukul menteri. Lalu pion pukul pion dan kuda C4, lalu raja G5. Pion B5, kuda C5, raja G3, raja F5, raja F3, raja E6, dan pion B6. Raja D5 ancam kuda, dan kuda A5, kuda D7, pion B7, dan raja C5, kuda skak di B3, dan akhirnya ada kesalahan langkah dari Grandmaster Jordan van Foreest dengan raja ke petak C4. Ini yang membuat Grandmaster Dingliren hampir pasti menang ya. Sampai sejauh tadi 45 langkah yang dilakukan oleh kedua pemain benar-benar sempurna dalam melakukan langkah-langkahnya. Tidak ada kesalahan yang didapati oleh analisa komputer sedikit pun. Jadi ini adalah partai yang sangat-sangat luar biasa. Sampai di sini Grandmaster Jordan van Foreest melakukan kesalahan langkah yang membuat Dingliren menjadi jauh lebih nyaman untuk menang. Kuda skak di D2 dan raja D5, kuda E4, dan satu lagi blunder dilakukan oleh Grandmaster Jordan van Foreest dengan raja ke petak C6. Di sini seharusnya menurut analisa komputer terbaik adalah raja ke petak ke petak E5, karena pion putih ini tidak perlu dijaga karena pion putih ini juga tidak bisa maju akibat ada kuda hitam. Kalau ini yang dilakukan, maka permainan masih seru dan belum tentu putih akan menang mudah. Tetapi karena di sini raja ke petak C6, maka lebih mudah bagi Dingliren untuk menang karena secara posisi unggul plus 4,6 dari Grandmaster Dingliren atas Jordan van Foreest. Kuda F6 ini paksaan ya. Jika kuda pukul kuda maka pion promosi menjadi menteri. Maka di sini terpaksa harus kuda mundur ke B8 lalu kuda pukul pion. Sudah berbahaya ini bagi hitam. Tapi hitam masih mau coba lanjut permainan. Raja pukul pion dan kuda F8, raja C6, dan raja E4. Raja C5 melindungi pion dan kuda pukul pion satunya lagi di petak G6. Putih punya 2 pion, hitam punya 1, tapi masalahnya 2 pion putih bebas sementara 1 pion hitam tidak bebas sama sekali karena sudah diintai oleh raja putih. Kuda D7, kuda F4, kuda skak di petak F6, raja ancam kuda, kuda skak, dan raja F5, raja D6, raja E4, raja C5, kuda skak di E6, raja C4, dan kuda pukul pion di petak D4. Di sini sudah tidak punya pion bagi hitam, berarti hitam sudah tidak punya harapan lagi untuk menang, tapi masih melanjutkan permainan. Kuda skak, raja pindah ke petak F5, sama-sama mengancam kuda ya oleh raja masing-masing. Kuda pindah ke D5 dan raja E5, kuda B4 dan kuda F5, kuda skak di D3, raja F6, kuda F4, dan cukup langkah pion putih ke petak H4, maka hitam memutuskan untuk resign dari permainan karena situasinya sudah semakin sulit bagi Grandmaster Jordan van Foreest
untuk bisa menghentikan pion putih tersebut. Karena sekalipun kuda pukul pion maka pion maju, misalkan kuda ancam pion lagi maka pion ke petak H6, misalkan kuda skak, maka di sini raja menghindar aja ya dari ancaman skak dengan pindah ke petak G7 misalkan. Di sini kuda hitam sudah tidak bisa punya langkah bagus lagi. Misalkan kuda ke sini, pion ke petak H7, andaikan kuda skak, maka raja ke petak G8 saja. Mau tidak mau, pion putih sudah hampir pasti promosi, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan ya. Dalam posisi seperti ini, mungkin raja ke sini dan pion promosi menjadi menteri. Dan jelas, karena akan melihat situasinya seperti ini, maka sebelum ini terjadi, Grandmaster Jordan Van Foreest memutuskan untuk resign dari permainan dan menyerah kalah dari Grandmaster Ding Liren. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.